Ibu-ibu yang sudah menjalani persalinan normal, nah sering timbul pertanyaan berikutnya setelah persalinan itu. Nah, gimana perawatan yang mesti dilakukan atau yang harus dilakukan pada seorang ibu pada masa nifas tersebut setelah proses persalinan normal. Nah, itu yang perlu dikenali, diwaspadai kalau terjadi sesuatu nantinya pada saat perawatan pada persalinan normal atau pada masa nifas tersebut. Nah, yang penting diperhatikan adalah keluhan yang dirasakan oleh ibu pasca melahirkan atau setelah melahirkan tersebut ya. Nah, yang penting diketahui kalau ibu-ibu itu mengeluh sering pusing ya, adanya perdarahan dari vagina atau dari kemaluan, kemudian ada keluhan-keluhan lain seperti sesak, nyeri perut, panas badan dan sebagainya, itu mesti dikenali dan diwaspadai. Apakah itu sebagai suatu pertanda yang masih normal ataukah memang sudah terjadi suatu kelainan ya, kalau istilah kita kelainan patologis pada masa nifas. Nah, itu yang mesti dikenali ya. Nah, pada perawatan pada masa nifas atau persalinan normal yang penting diperhatikan sudah tentu kita akan melihat secara umum ya keseluruhan dari ibu yang setelah melahirkan tersebut, sudah tentu dari atas sampai ke bawah ya, dari bagian kepala sampai ke kaki itu mesti kita perhatikan. Nah, di bagian daerah kepala yang mungkin perlu diperhatikan, apakah misalnya pada daerah mata mungkin akan bisa kita lihat apakah pada seorang ibu setelah melahirkan tersebut ada tanda-tanda anemi ya, ada kurang darah. Bisa kita lihat dari kelopak matanya apakah terjadi pucat ya, sebagai satu tanda ada anemi di situ. Atau mungkin ada proses kelainan lain misalnya seperti ikterus ya, terasa kuning terlihat kuning ya di matanya, di konjungtivanya, itu yang bisa kita lihat. Nah, kemudian yang kita lihat di daerah dada ya. Pada seorang ibu setelah melahirkan, kita mesti melihat kondisi payudaranya ya. Apakah bentuknya normal, dilihat puting susunya bentuknya normal, apakah memang dia datar bentuk puting susunya ya. Kemudian apakah ada benjolan tidak di payudara? Apakah ada bendungan air susu tidak di payudaranya? Itu harus dilihat. Kemudian juga lihat tanda-tanda peradangan atau infeksi di payudara. Nah, kemudian juga yang penting juga apakah ada pembesaran kelenjar biasanya di samping payudara ya yang mengarah ke ketiak. Itu diperhatikan. Nah, kondisi-kondisi pada payudara tersebut itu bisa menunjukkan bahwa memang dia ada bendungan air susu atau kondisi normal, ataukah memang mungkin ada proses peradangan atau infeksi, contohnya misalnya mastitis. Nah, itu kita bisa kenali lebih awal. Kalau terjadi sesuatu pada payudara bisa akan ditangani lebih awal. Nah, di perut dari ibu setelah melahirkan tersebut yang kita perhatikan adalah kondisi dari rahimnya ya. Jadi tinggi dari puncak rahim setelah orang melahirkan normal itu sekitar 2 jari atau 3 jari di bawah dari pusar atau pusat ya. Nah, seorang ibu tersebut bisa merasakan kondisi rahimnya, apakah padat dia, keras dia rasakan, kalau dia diraba di situ, kemudian akan terasa mules-mules ya. Jadi semakin bagus kontraksi tersebut akan teraba semakin padat dan ibu tersebut akan merasakan mules ya, artinya sakit, nyerinya yang bersifat ritmis. Nah, kalau kontraksi itu baik seperti tadi, dia akan bisa mengurangi terjadinya atau mencegah terjadinya perdarahan setelah melahirkan. Nah, di samping kita melihat atau meraba kontraksi dari rahim tersebut dan kemudian tinggi pundus uteri atau puncak rahimnya, juga dilihat apakah ada tanda-tanda nyeri di daerah perut seorang ibu yang setelah melahirkan tersebut. Nah, adanya tanda nyeri atau keluhan nyeri yang dirasakan oleh ibu tersebut bisa menunjukkan ada peradangan atau infeksi di organ di rongga perutnya, misalnya infeksi kandung kemih dan sebagainya. Nah, itu bisa dikenali, diwaspadai kalau terjadi sesuatu yang tidak normal pada masa nifas tersebut. Nah, kemudian di daerah vagina atau kemaluan dari seorang ibu yang setelah melahirkan tersebut, apa yang mesti dilihat di sana atau diperhatikan? Yang pertama, apakah ada perdarahan atau tidak? Kalau dia terjadi perdarahan yang bersifat banyak, apalagi sampai mengganggu kondisi ibu itu, mesti harus segera ditangani. Nah, normalnya yang terjadi adalah keluarnya lokia namanya ya. Lokia itu seperti sisa-sisa darah yang keluar, itu ada patrunnya, dia akan berubah warna dari merah segar ya, merah kecoklatan, kemudian gelap dia, kemudian kuning, putih dan akan hilang. Nah, itu sekitar
butuh waktu sekitar 2-3 minggu sampai dia betul-betul hilang. Nah, itu kondisi normal atau ada patronnya ya, pengeluaran lokia pada seorang ibu yang melahirkan tersebut. Nah, di daerah vagina juga mesti diperhatikan kalau seorang ibu melahirkan tersebut dilakukan penjahitan ya, dilakukan episiotomi. Nah, kemudian diperhatikan lukanya. Apakah dia luka episiotomi tersebut ada yang terbuka? Kemudian apakah ada udim di situ, ada bengkak, ada nyeri, ada tanda-tanda peradangan di sana, termasuk apakah ada hematom, artinya gumpalan darah atau bendungan darah di situ daerah vagina tersebut. Ini mesti diperhatikan. Kalau dia menunjukkan sesuatu tanda peradangan, mesti segera harus mendapatkan penanganan atau pemeriksaan lebih lanjut. Nah, itu yang mesti diperhatikan di daerah vagina, di samping lokia tadi, kondisi lukanya. Nah, kemudian yang dilihat juga adalah atau diperhatikan adalah di daerah kaki ya. Daerah kaki seorang ibu setelah melahirkan tersebut mesti juga diperhatikan. Nah, apakah ada tanda-tanda misalnya bengkak di daerah kaki ya atau udim di sana. Kemudian apakah ada tanda-tanda peradangan atau kemerahan di salah satu tungkainya ya, salah satu kakinya. Nah, itu bisa dikenali. Kalau misalnya hanya bengkak atau udim di daerah kaki itu masih bersifat normal ya. Tapi kalau misalnya ada pembengkakan di daerah kaki, terutama di betis, kemudian terasakan nyeri oleh ibu tersebut, kemudian terasa panas, kemerahan, nah itu menunjukkan adanya tanda-tanda peradangan di sana ya. Bisa juga karena ada bendungan dari aliran darah di sana ya, kita sebut dengan trombus vena dalam ya. Nah di situ itu bisa terjadi pada tungkai atau kaki dari seorang ibu yang setelah melahirkan tersebut. Nah itu yang mesti diperhatikan pada seorang ibu setelah melahirkan, bukan hanya di vaginanya tapi daerah kaki itu juga harus diperhatikan apakah seperti tadi ya, ada pembengkakan, ada udim, ada bendungan di sana. Nah, itu yang diperhatikan. Kalau misalnya ada infeksi di sana, nah mesti harus mendapatkan penanganan yang lebih cepat. Nah, ibu-ibu itu yang mesti harus dikenali, diwaspadai ya. Jadi setelah persalinan normal, kita harus bisa mengenali keluhan-keluhan, kemudian tanda-tanda yang bersifat normal yang terjadi yang bisa kita amati sebagai suatu pertanda. Jadi apakah itu bersifat normal ataukah sudah mulai ada kelainan atau tidak normal ya. Bisa melihat dari atas, termasuk tadi dari payudaranya dilihat, kemudian dari kondisi di perut, kemudian di vagina, termasuk dari luka jahitan tadi, termasuk di daerah kaki. Nah, itu mesti dikenali. Kalau terjadi sesuatu yang tidak normal, yang dikeluhkan misalnya ada tanda-tanda peradangan, bisa di payudara ya, misalnya nyeri di payudaranya, panas badannya, apalagi ada luka lecet, ada bendungan air susu dan sebagainya, termasuk dari vagina, ada perdarahan ya, ada lukanya terbuka, ada tanda peradangan, termasuk darah kaki juga seperti tadi. Nah, itu mesti segera memeriksakan diri. Itu mungkin sebagai salah satu tanda adanya keadaan yang patologis atau tidak normal pada masa nifas.